Hai, balik lagi di Dandelions Daffodil Podcast. Pendengar Dandelions Daffodil Podcast, gimana keadaan jiwa dan raganya hari ini? Semoga raganya sehat, jiwanya penuh energi positif ya, biar bisa buat hal-hal yang menyenangkan dan memberikan energi positif yang tentunya berguna buat kamu serta lingkungan kamu. Seperti episode-episode sebelumnya, kita akan kembali mengulik soal sisi kehidupan sebagai objek yang akan menemanimu baik siang maupun malam. Ya, tergantung kapan nih podcast bakalan diputar. Tapi, kapanpun kalian dengar, Dandelions Daffodil mengucapkan terima kasih atas support, like, komen, subscribe, dan share-nya. Percaya atau tidak, kami sangat-sangat berterima kasih untuk semua ini. Dan semoga channel ini memang benar bermanfaat untuk semua. Karena udah ngomongin soal subscribe, sekalian kita promosi ya, supaya channel ini terus berkembang. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komennya lagi. Oke, promosi udah, nanyain kabar juga udah. Sekarang mari kita mulaikan isi podcast kali ini. Di Dandelions Daffodil Podcast episode 4, memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Kata bijak pernah bergema. Katanya, today is gift. Hari ini adalah hadiah. Hadiah yang dikasih Tuhan buat kita. Yang mungkin karena kita adalah manusia. Makhluk istimewa di antara makhluk lainnya. Kalau hadiah biasanya identik dengan hal-hal yang menggembirakan. Soalnya dengar kata hadiah aja udah bikin hati berbunga-bunga. Itu baru dikasih oleh manusia, apalagi dikasih oleh Tuhan, pemilik jagat raya dan segala isinya. Pasti hadiahnya sangat-sangat menakjubkan. Wah, bayangin hadiah dari Tuhan, rasanya bakalan bikin rasa di dada yang semula rasa sedih, bakalan jadi senang, rasa kesal jadi rasa menerima, dan rasa marah jadi rasa sayang. Tapi kok hari ini malah rasanya bukan seperti dikasih hadiah, tapi malah seperti dikasih ujian. Ujian yang bikin capek dan lelah untuk melewati hari yang hanya 24 jam ini. 24 jam terasa sangat-sangat menyulitkan. Bahkan, di sisa hari yang kurang lebih 7 jam dipakai tidur pun, sama sekali kita tak bisa menikmati arti tidur dan beristirahat itu. Banyak hal yang tak terduga terjadi. Kita tak dapat memprediksi segala sesuatunya dengan kata pasti sesuai dengan anggapan kita. Karena semuanya sudah terukir jelas di suatu tempat. Dan kita tidak tahu akan jadi seperti apa di hari ini. Masalah satu belum kelar, malah muncul masalah lainnya. Masalah skripsi yang susah payah dikerjakan, malah dihina dan dilempar oleh dosen. Keluarga yang diharapkan akan memberikan rasa aman dan nyaman, malah sibuk membela diri sendiri dan berniat membuang kekeluargaan itu. Atau bahkan mungkin masalah keuangan yang bahkan sulit sekali rasanya rezeki hinggap di kita. Tapi hutang selalu seenaknya mengejar dan melilitkan tubuhnya ke kita. Apapun itu masalah hari ini, rasa frustasi, depresi, dan berbagai macam katasi lainnya datang menghampiri kita, kita dibuat menjadi sang pengutuk untuk kemudian menyalahkan semua rencana Tuhan. Semuanya sama terdengar dengan kata-kata, hadiah macam apa yang kau beri Tuhan? Bukan kebahagiaan, bukan pula sesuatu yang manis yang bisa aku nikmati. Melainkan, kau telah menabur tinta di atas air yang jernih hari ini Tuhan. Kau menabur garam di atas luka yang menganga, dan membuatnya semakin perih, hingga aku tak sanggup merasakannya. Entah suatu kewajaran yang bisa diterima atau tidak ketika kita telah melewati batas sebagai seorang manusia karena mengutuk dan menyalahkan Tuhan. Namun, tak bisa kita pungkiri kalau kita sering melakukan itu.
Lelah di hari ini sering berbisik ke dalam relung hati kita untuk berhenti dan pergi jauh dari hidup kita sendiri. Rasa ingin pergi sejauh mungkin ke suatu tempat hingga semua masalah dan beban tak bisa lagi menemui kita. Tapi sejauh apapun kita berlari dan meninggalkan diri sendiri, pada akhirnya kita tahu juga kan kalau itu semua omong kosong. Omong kosong yang terlalu mengada-ngada untuk membenarkan pemikiran kita soal situasi rumit. Dramatis, ini yang tepat untuk hidup kita. Permasalahan di hari ini memaksa kita untuk menjadi peran yang lemah dan pasrah menghadapi kenyataan tanpa berpikir bahwa semuanya bisa berubah di hari ini. Kalutnya perasaan di hari ini membuat kita lupa jika peran kuat ada karena peran lemah mengatasi kelemahannya. Kita terlalu disibukkan melihat air yang setengah kosong dari gelas tanpa melihat setengah gelas yang telah terisi. Terlalu bersedih dengan pintu yang tertutup tanpa melihat ke samping ada banyak pintu yang terbuka. Masalah dan kesulitan hari ini tertawa melihatmu yang menangisi dan menyayang-nyayangkan kegagalan yang ada. Mereka merasa menang karena berhasil memanipulasi dirimu hingga membuatmu menjadi orang yang benar-benar paten dalam kegagalan. Kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah mengalami kegagalan di hari ini. Banyak orang yang pernah merasakan masalah yang hampir membuatnya akan mengakhiri perjalanan kehidupannya. Banyak kisah hebat yang bisa kamu pelajari dan pahami. Salah satunya Thomas Alva Edison, si penemu tersohor sekaligus pengusaha terkenal di masanya. Jika hari di mana Thomas Alva Edison diusir dan dikatai bodoh oleh gurunya adalah hari di mana ia kalah dengan dirinya sendiri dan mengiyakan perkataan orang terhadapnya, maka tidak akan ada pelajaran gemilang dari seorang Thomas Alva Edison. Atau jika hari di mana hari percobaan ke-99 Alva Edison yang gagal adalah hari di mana ia memutuskan pergi jauh dari hidupnya dan mengutuk hari itu karena ia menyerah, maka jangankan mendengarkan podcast ini ataupun kegiatan kita lainnya, menikmati cahaya lampu dengan kualitas rendah pun takkan kita rasakan. Setiap hari yang gagal bagi seorang Thomas Alva Edison dijadikannya sebagai hadiah, karena baginya itulah kesempatan baginya untuk menyempurnakan penemuan dan pengetahuannya. Tak peduli soal rasa lelah, kecewa dan marahnya ia karena terus-menerus gagal. Alva Edison mengupgrade dirinya, memperkokoh dirinya, dan memasang tameng yang tinggi untuk menghalau semua rasa putus asa. Ia berhasil dan lihat sampai akhirnya ia benar-benar mendapatkan hadiah itu. Bukan lagi soal istilah atau diksi, tapi benar-benar hadiah. Penghargaan Nobel, perusahaan listrik ternama, dan hak paten terbanyak atas dirinya. Ketika ia telah tiada pun, penemuan dan pengetahuannya dituliskan kembali hingga dimodifikasi dan menjadikan kita sebagai masyarakat modern menikmati kecanggihan yang telah dilahirkannya. Ironi kan, yang dipandang pecundang bisa menjadi pemenang, yang tidak hanya diakui oleh orang yang memandangnya sebelah mata, tapi juga bahkan telah diakui oleh dunia. Jangan menghukum diri di hari ini karena hari ini bukanlah waktunya menangis. Hari ini adalah hari yang seharusnya kamu syukuri karena hari perubahan itu telah tiba. Bila hari ini bukan sebagai hadiah yang kamu pandang, tapi kamu masih bisa memandang dengan banyak sudut pandang yang bisa kamu terapkan. Jadikan hari ini sebagai hadiah karena telah diberikan kesempatan untuk mengubah diri dari hal yang lalu. Hari inilah saatnya kaki harus merubah posisinya dari yang terlipat menjadi berdiri tegak. Bila sebelumnya menunduk dan bersembunyi diri,
maka saatnya mengangkat kepala dan memperlihatkan cahaya dari dalam dirimu. Bila memang hari ini bukanlah hadiah yang kamu lukiskan dalam angan dan ilusimu, tenang, akan tiba hari ini lainnya yang secara puzzle saling melengkapi hingga semuanya menjadi kenyataan utuh. Jangan mengambil keputusan di hari ini yang justru menjatuhkanmu hingga kedua kakimu patah. Jangan mengambil keputusan yang justru membuatmu didiskualifikasi dari arena kehidupan ini. Tidak ada yang tahu hari ini tiba sebagai batu loncatan ataupun sebagai hari untuk menghapuskan kesalahan yang berturut. Tapi yang pasti, hari ini ada karena hari ini adalah hari perubahan besar dalam hidupmu. Bersihkan noda-noda yang membekas karena masa lalu dengan perubahan di hari ini. Dan biarkan hari ini sebagai papan dan arena start bersih untukmu agar kamu bisa berlari sekencang mungkin untuk memutus tali pembatas antara kamu dan keberhasilan di finishmu. Kamu adalah kenyataan di hari ini dan bukan lagi orang yang sama di masa lalu. Biarkan rangkaian kata indah meluncur dari mulutmu. Suarakan rasa terima kasih di hari ini karena hari ini pantas untuk disyukuri. Hey Dandelions Daffodil, teman-teman, semoga setiap hari yang kamu lewati akan membuat kamu selalu berterima kasih di apapun keadaannya, baik susah maupun senang, dan semoga podcast ini menjadi teman berguna yang akan menemanimu di setiap waktunya. Selamat untuk kamu di hari ini, dan selamat malam dari kami, Dandelions Daffodil.